Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, langit dunia matahari Elbaf malam itu benar-benar berubah menjadi pertanda kehancuran. Awan hitam menggulung tanpa henti di atas langit para raksasa, membentuk pusaran raksasa yang seolah ingin menelan seluruh cahaya matahari. Kilatan petir merah menyambar berkali-kali, menerangi lautan dan pegunungan Elbaf dengan cahaya mengerikan. Angin dingin bertiup sangat kencang, membawa debu, serpihan kayu, dan aroma darah yang mulai memenuhi udara. Bahkan para prajurit raksasa yang terkenal tidak pernah takut pada peperangan pun kini mulai merasakan tekanan luar biasa yang membuat dada mereka sesak. Semua itu terjadi karena satu hal. Imu Sama akhirnya benar-benar menunjukkan niat untuk menghancurkan dunia matahari Elbaf sepenuhnya. Di tengah kekacauan besar yang sedang berlangsung, Killingham berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Matanya menatap langit hitam sambil mengangkat kedua tangannya. Di belakang tubuhnya, api hitam omen milik Imu Sama terus berputar seperti lautan energi tanpa akhir. Aura gelap itu begitu besar, hingga tanah di sekitar Killingham mulai retak perlahan. Energi ini, gumam Killingham pelan sambil tertawa kecil. Benar-benar luar biasa. Api hitam omen yang diberikan Imu Sama kali ini jauh berbeda dibanding sebelumnya. Jumlahnya 10 kali lebih besar. Energi itu terasa hidup, liar, dan dipenuhi kebencian yang sangat pekat. Bahkan Killingham sendiri tahu kalau dirinya sebenarnya tidak mungkin mampu mengendalikan kekuatan sebesar ini sendirian. Namun Imu Sama memang menginginkan kehancuran total. Walaupun saat ini dirinya sedang bertarung melawan Loki, Gaban, dan Jinbe, Imu Sama tetap ingin memastikan bahwa seluruh Elbaf jatuh ke dalam kekacauan tanpa harapan. Karena itulah Killingham diberi perintah langsung untuk menciptakan monster mimpi buruk paling kuat yang pernah ada. Dan malam itu, 7 monster baru akhirnya lahir. Ledakan energi hitam mengguncang seluruh wilayah Elbaf ketika 7 sosok raksasa mulai muncul dari pusaran api omen. Suara raungan mereka menggema ke seluruh penjuru dunia matahari. Bahkan laut di sekitar Elbaf ikut berguncang hebat, seolah takut terhadap keberadaan mereka. Monster pertama memiliki tubuh menyerupai dewa matahari Nika, tetapi dengan aura yang sangat gelap. Tubuhnya berwarna hitam pekat, matanya merah menyala, dan senyumnya terlihat menyeramkan seperti iblis. Dia membawa pedang besar dan perisai raksasa di kedua tangannya. Monster kedua berbentuk raksasa kuno dengan tubuh penuh otot dan tanduk besar di kepalanya. Tingginya bahkan hampir menyamai gunung-gunung Elbaf. Sementara 5 monster lainnya memiliki bentuk yang terinspirasi dari transformasi mengerikan para Gorosei terdahulu. Ada yang menyerupai naga iblis, ada yang memiliki tubuh seperti laba-laba raksasa. Ada pula monster berkepala tengkorak dengan puluhan tangan panjang yang bergerak seperti ular. Namun dari semua itu, satu hal yang paling menakutkan adalah kekuatan mereka. Masing-masing monster memiliki level kekuatan yang setara dengan Dewi Hujan Zaza. Artinya, satu monster saja mampu menghancurkan kota dalam hitungan menit. Dan kini ada 7 monster seperti itu yang menyebar ke seluruh Elbaf. Di berbagai wilayah dunia matahari, kepanikan mulai terjadi. Para prajurit raksasa mencoba bertahan, tetapi banyak dari mereka langsung tumbang hanya karena terkena gelombang aura monster-monster tersebut. Di sisi lain Elbaf, Nami dan Franky sedang berusaha membawa Usopp dan Brook yang masih belum sadarkan diri setelah pertempuran sebelumnya. Tubuh Usopp dipenuhi luka, sementara Brook bahkan belum mampu membuka matanya sama sekali.
Nami terus melihat ke belakang dengan wajah cemas. Ada sesuatu yang mendekat, katanya pelan. Frankie langsung menghentikan langkahnya. Tanah mulai bergetar. Suara langkah berat terdengar semakin dekat. Lalu dari balik kabut hitam muncul sosok mengerikan. Seekor kuda raksasa berwarna hitam pekat dengan tulang-tulang putih terlihat menonjol dari tubuhnya. Matanya menyala merah seperti bara api neraka. Dari mulutnya keluar asap hitam panas setiap kali bernapas. Bakotsu, monster mimpi buruk yang terinspirasi dari transformasi Goroseunus Juro. Ukurannya benar-benar sangat besar hingga pepohonan raksasa Elbaf terlihat kecil di dekatnya. Namun yang paling mengerikan bukan ukurannya, melainkan aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya. Frankie langsung berdiri di depan Nami. Monster ini berbeda, ucap Frankie dengan nada serius. Bakotsu menatap mereka berdua beberapa detik sebelum tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Gelombang kejut langsung menghancurkan area di sekitarnya. Tanah retak besar, pepohonan tumbang, dan udara terasa seperti dihantam palu raksasa. "Frankie!" teriak Nami. Tanpa membuang waktu, Frankie langsung membuka bagian lengannya. Radical Beam. Laser raksasa melesat dengan kekuatan penuh. Cahaya kuning terang membelah malam dan menghantam ke arah Bakotsu. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Monster sebesar itu tiba-tiba bergerak sangat cepat ke samping. Serangan Frankie hanya menghancurkan pegunungan di belakang monster tersebut. Nami membelalakan mata tidak percaya. Cepat sekali. Bahkan Frankie sendiri terlihat syok. Monster sebesar gunung itu ternyata mampu bergerak secepat kilat. Jadi ini monster level Dewi Hujan, gumam Frankie. Bakotsu lalu menundukkan tubuhnya sebelum melesat maju seperti peluru raksasa. Tanah Elbaf hancur setiap kali kakinya menghantam permukaan. "Zeus!" teriak Nami. Awan hitam raksasa muncul di langit. Petir biru raksasa langsung turun menghantam tubuh Bakotsu. Ledakan petir memenuhi area itu. Cahaya biru menyelimuti tubuh monster tersebut hingga untuk sesaat gerakannya berhenti. Frankie langsung sadar. Itu dia. Dia segera mengarahkan kedua tangannya. Super Radical Beam. Dua laser raksasa ditembakkan bersamaan. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai tubuhnya, Bakotsu kembali bergerak. Monster itu mengangkat kedua kaki depannya tinggi ke udara, lalu menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Gelombang angin raksasa langsung meledak ke segala arah. Nami terpental keras sambil berteriak. Frankie segera menangkap tubuh Usopp dan Brook sebelum mereka terbawa angin. Tubuh raksasa Frankie sendiri terdorong sangat jauh hingga menghancurkan beberapa pohon besar di belakangnya. Zeus dengan cepat berubah menjadi bantalan awan untuk menyelamatkan Nami dari benturan fatal. Debu memenuhi udara. Tanah Elbaf kini berubah seperti medan perang penuh kawah besar. Frankie perlahan berdiri sambil mengatur napasnya. Monster itu bahkan belum terluka parah. "Hah, gila," gumam Frankie. Bakotsu kembali melangkah perlahan mendekati mereka. Matanya bersinar merah terang. Aura membunuhnya terasa semakin besar. Nami menggertakkan giginya. "Kita nggak boleh kalah di sini." Frankie menoleh ke arah Nami. "Petirmu tadi sempat menghentikan gerakannya. Kalau kita bisa menahannya sedikit lebih lama, aku mungkin bisa menghancurkannya dengan Radical Beam." Nami mengangguk pelan meski wajahnya penuh ketegangan. Mereka sadar, satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berakhir. Sementara itu, di area lain Elbaf, Robin dan Saul sedang bergerak menuju sekolah Walrus. Mereka harus segera menemui Luffy untuk memberitahukan informasi penting mengenai energi matahari. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti. Langit di depan mereka berubah gelap.
angin dingin bertiup pelan. Lalu dari balik kabut hitam muncul sosok yang membuat Robin langsung membeku. Monster Dewa Matahari Nika versi jahat. Tubuhnya tinggi besar dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Rambut putihnya bergerak seperti api. Pedang dan perisai besar berada di kedua tangannya. Namun yang paling menakutkan, aura monster itu benar-benar mirip dengan Luffy saat Gear 5. Robin langsung merasakan tubuhnya gemetar. Saul pun terlihat terdiam beberapa detik. Mereka baru saja membaca sejarah tentang Dewa Matahari Nika, sosok yang dianggap sebagai pejuang pembebasan dunia. Dan sekarang, di depan mereka berdiri versi gelap dari legenda itu. Imu Sama memang sengaja mengirim monster ini kepada Robin dan Saul, karena dia tahu bahwa serangan mental kadang jauh lebih efektif dibanding serangan fisik. Robin perlahan mundur satu langkah. Ini mustahil. Namun Saul segera mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Robin!" teriaknya keras. Robin menoleh. Saul menatap monster itu dengan penuh keberanian. "Jangan takut pada monster palsu seperti ini. Kita pernah melewati neraka Ohara dan tetap hidup sampai sekarang." Kata-kata Saul langsung membuat Robin tersadar. Benar, mereka sudah menghadapi tragedi yang jauh lebih mengerikan. Tidak ada alasan menyerah sekarang. Saul langsung melompat tinggi sambil melapisi tinjunya dengan buso Shokuhaki. "Robin, aku akan membuka jalan." Tinju Saul menghantam wajah monster Nika dengan keras. Gelombang kejut besar menghancurkan tanah di sekitar mereka. Namun ekspresi Saul langsung berubah. Monster itu hampir tidak bergeser. Monster Nika versi jahat lalu perlahan tersenyum. Detik berikutnya, dia menghantam Saul menggunakan perisai raksasanya. Tubuh Saul terpental sangat jauh seperti boneka. Robin langsung menciptakan puluhan tangan raksasa di udara untuk menangkap tubuh Saul sebelum menghantam tanah. Namun monster itu tidak memberi mereka waktu bernapas. Dia melompat tinggi ke udara. Pedang raksasanya bersinar hitam. Lalu, tebasan raksasa turun membelah tanah Elbaf. Robin dan Saul langsung menghindar secepat mungkin. Robin menciptakan tangan besar untuk melempar tubuh mereka ke udara sebelum tebasan itu menghancurkan area tempat mereka berdiri sebelumnya. Ledakan besar kembali mengguncang wilayah itu. Namun hal yang paling mengejutkan baru terjadi sesudahnya. Monster Nika tiba-tiba memanjangkan lengannya seperti karet. Tinju raksasanya melesat ke arah Robin dan Saul. Mata Robin langsung membesar. Itu kekuatan Luffy. Monster itu benar-benar memiliki tubuh karet seperti Nika asli. Tetapi setelah beberapa saat bertarung, Robin mulai menyadari sesuatu. Gerakan monster itu sangat sederhana. Dia hanya bisa memanjangkan tangan dan kaki secara kasar. Tidak ada kreativitas seperti Luffy. Tidak ada kebebasan absurd Gear 5. Tidak ada energi matahari. Dia hanyalah tiruan. Monster palsu yang dipaksa menyerupai Nika. Robin perlahan mulai tenang. Saul pun menyadarinya. Dia tidak sehebat Luffy, kata Saul sambil menyeringai. Robin mengangguk. Kalau begitu, kita masih punya peluang. Sementara itu di dalam sekolah Walrus, Luffy masih duduk sambil melahap gunungan daging dengan kecepatan mengerikan. Piring-piring kosong berserakan di seluruh ruangan. Namun tiba-tiba tubuhnya bereaksi aneh. Aura putih Gear 5 mulai muncul secara otomatis di sekeliling tubuhnya. "Hah?" gumam Luffy. Detak jantungnya mulai berubah. Dungdut dada, dungdut dada. Luffy langsung menyadari sesuatu. Ada kekuatan Nika lain di dekat area ini. Kemungkinan besar berasal dari monster palsu ciptaan Killingham. Namun kali ini Luffy tidak akan gegabah. Sebelumnya dia memaksakan diri bertarung sebelum energinya pulih sempurna. Dan akibatnya tubuhnya tiba-tiba melemah di tengah pertarungan melawan Imu Sama. Kesalahan itu hampir membuat semuanya berakhir. Karena itu sekarang Luffy memilih tetap diam. Dia terus makan, terus memulihkan tenaga.
dan menunggu Robin serta Saul datang membawa informasi tentang cara meningkatkan energi matahari miliknya. Luffy tahu pertarungan berikutnya akan menentukan nasib dunia. Sementara itu di wilayah desa barat Elbaf, situasi berubah semakin kacau. Monster raksasa kuno ciptaan Killingham kini bergerak menuju desa sambil menghancurkan apapun di jalurnya. Para prajurit raksasa mencoba menghentikannya, namun mereka kalah telak. Satu ayunan tangan monster itu mampu menghancurkan puluhan prajurit sekaligus. Tubuhnya terlalu kuat. Bahkan para raksasa iblis pun terlihat kecil di hadapannya. Jeritan mulai terdengar di seluruh desa, dan di tengah kekacauan itu, Dory dan Brogy akhirnya muncul. Kedua legenda Elbaf berdiri di gerbang desa sambil menggenggam senjata mereka erat-erat. Tatapan mereka serius. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan ancaman yang benar-benar berbahaya bagi Elbaf. Monster raksasa kuno itu menghentikan langkahnya, lalu perlahan menatap Dory dan Brogy. Aura pembunuh memenuhi udara. Angin berputar semakin kencang. Dory menyeringai tipis. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasa seperti ini. Brogy mengangkat kapatnya. Kalau monster ini ingin menghancurkan Elbaf. Keduanya lalu melangkah maju bersamaan. Dia harus melewati kami dulu. Dan malam itu, perang terbesar dalam sejarah dunia matahari Elbaf akhirnya benar-benar dimulai. Langit dunia matahari Elbaf berubah menjadi merah gelap seperti pertanda datangnya bencana besar. Awan hitam berputar liar di atas pulau para raksasa itu. Sementara suara dentuman keras terus mengguncang tanah tanpa henti. Pohon-pohon raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun mulai runtuh satu persatu. Api membakar berbagai wilayah dan jeritan para prajurit terdengar di mana-mana. Perang yang sebelumnya sudah mengerikan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang bahkan membuat bangsa raksasa Elbaf mulai merasakan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, para prajurit mendadak terdiam saat melihat bayangan raksasa muncul dari balik kabut hitam. Sosok itu perlahan melangkah maju dengan tubuh yang luar biasa besar. Setiap langkahnya menciptakan gempa yang membuat tanah retak panjang. Matanya merah menyala seperti bara api neraka. Sementara tubuhnya dipenuhi aura gelap yang menyesakkan dada siapapun yang melihatnya. Beberapa raksasa sampai mundur tanpa sadar. Mereka tidak pernah melihat makhluk sebesar itu sebelumnya. Raksasa kuno, gumam salah satu prajurit dengan suara gemetar. Namun tidak butuh waktu lama sampai mereka sadar ada sesuatu yang salah. Monster itu bukan datang untuk membantu mereka. Makhluk mengerikan itu justru langsung mengamuk dan menyerang pasukan Elbaf tanpa ampun. Satu ayunan tangannya saja mampu menghancurkan puluhan prajurit sekaligus. Suara teriakan langsung memenuhi medan perang. Tubuh-tubuh para raksasa terpental seperti boneka kecil di hadapan kekuatan monster tersebut. V yang melihat itu langsung menyipitkan mata. Wajahnya berubah serius. Itu bukan raksasa kuno biasa, ucapnya pelan. Brogy dan Dory menoleh ke arahnya. V kemudian menjelaskan bahwa monster tersebut kemungkinan besar adalah salah satu ciptaan baru pihak musuh. Ukurannya terlalu besar, bahkan jauh melampaui ras raksasa kuno manapun yang pernah tercatat dalam sejarah. Selain itu, kemunculannya juga terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang merasakan keberadaannya sebelumnya. Seolah monster itu muncul begitu saja dari neraka. Brogy mengepalkan kapaknya erat-erat sambil menatap monster tersebut dengan tatapan tajam. Bahkan dirinya yang sudah menghadapi banyak peperangan besar mulai merasakan tekanan luar biasa dari aura monster itu. Dory pun ikut bicara dengan nada berat. Aura kekuatannya berbeda. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang dipancarkan monster tersebut. Aura itu terasa jauh lebih liar dibanding monster-monster sebelumnya yang pernah mereka hadapi. Bahkan monster Dewi Hujan Zazel yang tadi sempat menghancurkan banyak wilayah Elbaf terasa tidak seberapa dibanding makhluk baru ini. Monster itu seperti simbol kehancuran itu sendiri.
Brogy akhirnya sadar satu hal. Jika mereka lengah sedikit saja, maka Elbaf benar-benar bisa musnah hari ini. Sementara itu, jauh di langit area lain, seekor monster mengerikan sedang terbang menembus awan hitam. Tubuhnya besar, menyeramkan, dan memiliki bentuk yang sangat mirip dengan Isumade, monster legenda yang menginspirasi transformasi Gorosei Mars. Sayap hitamnya mengepak kuat hingga menciptakan badai angin yang menyapu hutan di bawahnya. Monster itu bergerak sangat cepat menuju area tempat Zoro masih bertarung melawan Sommers. Pertarungan mereka sebelumnya sudah cukup brutal. Tebasan pedang dan ledakan kekuatan terus menghancurkan area sekitar tanpa henti. Namun, kedatangan monster baru itu jelas akan membuat situasi menjadi jauh lebih buruk. Awalnya banyak yang mengira monster tersebut akan membantu Sommers untuk menghabisi Zoro. Namun ada satu hal penting yang mulai diingat oleh beberapa orang. Sebelumnya Killingham pernah mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak yakin bisa mengendalikan 7 monster terkuat ciptaannya. Artinya, monster Isumade itu bisa saja menyerang siapapun, bahkan Sommers sekalipun. Di tengah langit yang gelap, monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu mengeluarkan suara jeritan mengerikan yang mengguncang udara. Gelombang suaranya menghancurkan pepohonan di bawah dan membuat banyak prajurit menutup telinga sambil berteriak kesakitan. Zoro langsung mengangkat kepalanya, tatapannya tajam. Dia bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Sommers pun mulai terlihat tegang. Untuk pertama kalinya, bahkan dirinya tidak yakin situasi masih berada dalam kendali mereka. Di sisi lain Elbaf, monster-monster lain mulai bergerak ke berbagai wilayah. Hawi menghancurkan benteng pertahanan para raksasa dengan cakarnya yang besar. Senwo muncul dari bawah tanah, lalu melahap puluhan prajurit sekaligus. Sementara Usioni Oni berjalan sambil mengayunkan gada raksasa yang mampu meratakan bangunan hanya dalam satu serangan. Kekacauan benar-benar terjadi di seluruh penjuru pulau. Para prajurit raksasa mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Mereka menyerang tanpa rasa takut, berusaha mempertahankan tanah kelahiran mereka sampai titik darah penghabisan. Namun monster-monster baru ciptaan Killingham terlalu kuat. Satu demi satu, para prajurit mulai tumbang. Bahkan beberapa kapten raksasa terlihat terluka parah. Bagaimana mungkin mereka sekuat ini? Teriak salah satu prajurit sambil terengah-engah. Padahal sebelumnya mereka sudah susah payah mengalahkan monster Dewi Hujan Zazel. Banyak yang mengira ancaman terbesar sudah berhasil dihentikan. Namun harapan itu langsung hancur. Tak jauh dari medan perang utama, genangan air hitam bekas tubuh Zazel tiba-tiba mulai bergerak lagi. Awalnya hanya riak kecil, namun perlahan air itu mulai berputar semakin cepat. Aura dingin dan mengerikan kembali menyebar ke seluruh area. Beberapa prajurit langsung membelalakan mata. Tidak mungkin. Air hitam itu perlahan membentuk sosok humanoid raksasa. Tubuh Dewi Hujan Zazel mulai bangkit kembali. Monster itu ternyata belum mati. Sesuai perkataan Killingham sebelumnya, tubuh Zazel hanya hancur sementara dan bisa beregenerasi kapan saja. Kini Elbaf kembali berada di ambang kehancuran. Para raksasa bukan hanya harus menghadapi monster-monster baru, tetapi juga harus melawan monster lama yang kembali hidup. Situasi berubah semakin putus asa. Di tengah hutan dunia matahari, Imusama masih bertarung melawan Loki, Gaban, dan Jinbe. Sosok penguasa dunia itu melayang tenang di udara sambil memandang seluruh kekacauan yang terjadi di Elbaf. Tatapannya dingin, tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Dari posisinya, Imusama bisa melihat berbagai area peperangan dengan jelas. Robin dan Saul terlihat masih tertahan oleh monster penjaga di depan sekolah Walrus. Mereka berusaha keras membuka jalan agar bisa memberitahu Luffy tentang rahasia energi matahari. Tetapi monster penjaga itu terlalu kuat
dan terus menghalangi mereka. Di area lain, Nami dan Franky juga mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Zoro masih terjebak dalam pertarungan brutal melawan Somers sambil menghadapi ancaman monster Izumade yang semakin mendekat. Sementara para prajurit raksasa terus berjatuhan satu demi satu. Melihat semua itu, Imusama perlahan tersenyum tipis. Rencananya berjalan sempurna. Perintahnya kepada Killingham untuk menciptakan 7 monster terkuat benar-benar berhasil membalikan keadaan perang. Kini pihak pemerintah dunia kembali unggul. Loki menggertakkan giginya keras saat melihat tanah kelahirannya hancur perlahan di depan matanya sendiri. Meski selama ini dia selalu terlihat kasar, arogan, dan tidak peduli pada siapapun, sebenarnya Loki sangat mencintai Elbaf. Dia tidak bisa membiarkan pulau ini musnah. Gaban yang menyadari situasi semakin buruk akhirnya mengambil keputusan cepat. "Jinbe, pergi bantu yang lain," teriaknya. Jinbe langsung menoleh. "Kekuatanmu dibutuhkan di area lain." Jinbe sempat terdiam sesaat. Dia tahu jika dirinya pergi, maka Loki dan Gaban harus menghadapi Imusama hanya berdua. Namun dia juga sadar keadaan di luar sana semakin kacau. Monster-monster mimpi buruk itu harus segera dihentikan. Jinbe akhirnya mengangguk lalu bersiap bergerak. Tetapi tepat pada saat itu juga, Imusama langsung melesat cepat untuk menghadangnya. Imusama tahu kemampuan manipulasi air milik Jinbe sangat efektif melawan monster ciptaan Killingham. Karena itu, dia tidak akan membiarkan Jinbe pergi begitu saja. Namun sebelum Imusama berhasil mendekat, Loki langsung melompat ke depan sambil mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh. Benturan dahsyat terjadi di udara. Gelombang kejutnya menghancurkan sebagian hutan di sekitar mereka. Gaban pun ikut menyerang dari sisi lain demi membuka jalan untuk Jinbe. "Pergi sekarang," teriak Loki dengan penuh amarah. Untuk pertama kalinya, Loki benar-benar bertarung demi melindungi Elbaf, bukan demi harga dirinya sendiri. Jinbe akhirnya bergerak meninggalkan area itu dengan kecepatan tinggi. Sementara Loki dan Gaban tetap bertahan menghadapi Imusama. Mereka tahu satu hal, jika Imusama berhasil lolos dari mereka dan menuju sekolah walrus, maka Luffy yang masih memulihkan tenaga akan berada dalam bahaya besar. Di area dekat hutan, Sanji terlihat berdiri di tengah reruntuhan para homies, ciptaan Imusama yang sudah berhasil dia hancurkan. Nafasnya berat, bajunya penuh luka dan debu, tetapi matanya masih tajam penuh semangat bertarung. Dia menyalakan rokoknya perlahan sambil melihat ke arah langit yang dipenuhi asap perang. Situasinya benar-benar kacau, gumamnya. Tanpa membuang waktu, Sanji langsung bergerak menuju area lain. Dia belum tahu siapa yang akan ditemuinya lebih dulu. Monster-monster baru ciptaan Killingham, atau Killingham itu sendiri. Namun siapapun yang berdiri di hadapannya sekarang pasti akan menghadapi amarah besar dari koki topi jerami tersebut. Sementara itu di Pulau Hachinosu, peperangan besar juga masih terus berlangsung tanpa henti. Es dan ledakan memenuhi langit Pulau Bajak Laut itu. Yasop masih bertarung sengit melawan Kuzan. Mantan admiral tersebut terus menyerang dengan kekuatan es yang luar biasa. Setiap serangannya mampu membukukan area luas hanya dalam sekejap. Yasop mulai terlihat terdesak. Peluru senapannya semakin sedikit. Tubuhnya juga dipenuhi luka akibat pertarungan panjang. Namun dia tetap berdiri sambil mengarahkan senapannya ke arah Kuzan tanpa rasa takut sedikit pun. Di sisi lain, Sengoku bertarung melawan Barbel dengan kekuatan luar biasa. Bentuk budak emas raksasanya menghancurkan tanah setiap kali menyerang. Untuk sementara Sengoku masih unggul. Namun pertarungan mereka terus memanas dari waktu ke waktu. Tiba-tiba salah satu kapten aliansi bajak laut rambut merah datang membantu Yasop. Kehadirannya langsung mengubah situasi sedikit demi sedikit. Walaupun kekuatannya tidak selevel kru inti Shanks, dia tetap cukup kuat untuk memberi tekanan tambahan kepada Kuzan.
Yasop akhirnya mendapat sedikit ruang bernapas. Di area berbeda, Mihawk berdiri diam di atas reruntuhan sambil menggunakan penglihatan tajam dan Kenbunsoku haki tingkat tinggi miliknya untuk mengamati seluruh medan perang. Matanya akhirnya menemukan posisi Shanks. Yonko rambut merah itu ternyata masih memulihkan tenaga setelah bentrokan besar melawan Kurohige sebelumnya. Tak jauh dari sana, Kurohige juga berada dalam kondisi yang sama. Keduanya sama-sama terluka parah. Namun setelah berpikir beberapa saat, Mihawk akhirnya memutuskan bergerak menuju lokasi Kurohige. Bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengganggu proses pemulihannya. Mihawk tahu pertarungan utama di Hachinosu bukan miliknya. Pertarungan sebenarnya adalah antara Shanks dan Kurohige. Karena itu, dia tidak ingin merebut kemenangan tersebut. Tetapi Mihawk juga tidak akan membiarkan Kurohige pulih lebih cepat dibanding Shanks. Dengan langkah tenang, Mihawk mulai berjalan menuju area tempat Kurohige berada. Aura membunuhnya langsung menyebar ke seluruh medan perang. Orang-orang yang merasakannya langsung gemetar ketakutan. Mihawk juga punya tujuan lain. Dia sengaja ingin memancing seluruh pasukan Kurohige keluar. Jika semua orang kuat di pihak Kurohige berkumpul untuk menghadangnya, maka Mihawk bisa mengurangi kekuatan tempur mereka sekaligus. Strateginya sangat sederhana, sangat dingin, dan sangat mematikan. Di sisi lain dunia, New Marineford juga sedang berada dalam situasi tegang. Akainu masih berbicara dengan Ryokugyu melalui Denden Mushi. Ryokugyu melaporkan bahwa pasukan revolusi terus mundur dari satu markas ke markas lainnya. Namun menurutnya itu bukan masalah besar. Dia yakin bisa menghancurkan mereka semua. Tetapi Kurouma langsung menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu jebakan, ucapnya serius. Menurut analisisnya, pasukan revolusi sengaja mundur untuk menarik angkatan laut masuk ke area yang sudah mereka siapkan. Dragon kemungkinan besar sudah mengirim bala bantuan besar ke markas berikutnya. Ryokugyu hanya tertawa dingin mendengar itu. Aku tidak peduli. Selama Dragon tidak turun langsung, aku akan menghancurkan siapapun yang menghalangiku. Namun Akainu segera memberi peringatan tegas. Ryokugyu boleh melanjutkan pengejaran, tetapi dia tidak boleh langsung memasuki pulau tujuan. Amati situasi terlebih dahulu dari kejauhan. Karena jika Dragon benar-benar muncul, maka bahkan seorang admiral sekalipun mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Suasana di ruangan itu mendadak hening. Nama Dragon memang selalu membawa tekanan tersendiri. Dan di saat yang sama, di berbagai penjuru dunia, peperangan besar terus meluas tanpa bisa dihentikan. Monster bermunculan, aliansi mulai runtuh. Pulau-pulau berubah menjadi medan pembantaian. Dan perlahan, seluruh dunia mulai menyadari satu fakta mengerikan. Era terakhir benar-benar telah dimulai.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.